saya Novan Wisaputra dengan NIM 415240101032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data set earthquake in Indonesia. Jadi yang pertama itu ada jelaskan sumber dataset format CSV, JSON, SQL, dan API, jenis data, jumlah record, serta potensi analisis yang dapat dilakukan. Jadi di sini sumber datasetnya berasal dari Kaggle yang berjudul Earthquake in Indonesia. Jumlah recordnya yaitu 131,833 record dan juga ukuran filenya 22,4 MB. Format datanya TSV, daftar atributnya 37 atribut, jenis datanya yaitu kategori dan numerik. Oke, kemudian di sini ada potensi analisis yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah analisis eksploratif, exploratory data analysis atau EDA, untuk memahami pola dasar data seperti distribusi magnitudo, frekuensi kejadian gempa per wilayah atau waktu, serta keterkaitan antar variabel numerik seperti kedalaman dan magnitudo. Yang kedua, analisis spasial dan temporal, mengidentifikasi pola sebaran gempa berdasarkan lokasi geografis, peta panas atau heat map, dan reaktivitas seismik berdasarkan waktu, bulan atau tahunan, guna mendeteksi wilayah rawan gempa. Yang ketiga, analisis korelasi dan hubungan variabel, mengetahui hubungan antara variabel seperti kedalaman terhadap kekuatan gempa atau hubungan antara lokasi dan tipe magnitudo yang dapat membantu dalam pemahaman perilaku seismik. Kemudian yang keempat ada pemodelan predictive modeling, mengembangkan model regresi atau machine learning untuk memprediksi besaran magnitudo gempa berdasarkan parameter seperti kedalaman, lokasi, dan tipe magnitudo. Yang kelima ada clustering dan segmentasi wilayah gempa, menerapkan metode unsupervised learning seperti K-means untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik gempa, membantu dalam pemetaan zona berisiko tinggi. Yang keenam yaitu deteksi anomaly detection, mengidentifikasi kejadian gempa dengan karakteristik ekstrim atau tidak biasa, misalnya magnitudo besar pada kedalaman dangkal yang dapat penting untuk sistem peringatan dini. Kemudian dilakukan langkah prepositioning. Nah, seperti digambar di sini, yaitu ada missing value heat map. Yang kuning ini adalah missing value-nya, dan ini missing value heat map setelah sudah di progressing. Jadi hasilnya ungu semua, datanya itu ya sudah bersih semua. Jadi untuk menangani missing value ini menggunakan metode yang pertama penghapusan atau deletion, menghapus baris atau kolom yang memiliki missing value, terutama jika jumlahnya sangat banyak. Yang kedua imputasi atau imputation, mengisi missing value dengan nilai pengganti. Metode umum meliputi mengisi dengan mean, median, atau modus sesuai jenis data. Ada metode lebih lanjut seperti forward atau backward, fill, atau interpolasi. Oke, lanjut ke encoding kolom kategorikal dan normalisasi data numerik, tampilan hasil sebelum dan sesudah processing disertai penjelasan singkat. Yang pertama di sini ada distribusi magnitudo sebelum normalisasi, dan sebelah kanan ini distribusi magnitudo setelah normalisasi. Visualisasi ini membandingkan kondisi data sebelum dan sesudah processing. Sebelum preprocessing, kolom numerik, latitude, longitude, magnitude, depth, phase count, azimuth, dan gap memiliki rentang nilai aslinya. Distribusi kolom seperti magnitude ditampilkan dengan skala asli. Kolom kategorikal seperti make, answer type, location, agency menunjukkan distribusi kategori aslinya, termasuk missing value yang kemudian ditangani. Distribusi kolom seperti make, answer type ditampilkan sebelum di encoding. Kemudian di sini ada distribusi make type yang sebelum di encoding dan juga yang setelah di encoding. Setelah preprocessing, kolom numerik latitude, longitude, magnitude, depth, phase count, azimuth, gap telah dinormalisasi menggunakan standar scalar. Ini mengubah rata-rata menjadi mendekati 0 dan standar deviasi menjadi 1. Bentuk distribusinya histogram. Secara umum tetap sama, hanya skala sumbu horizontal yang berbeda. Kolom kategorikal, make, underscore type, location, agency telah diubah menjadi format numerik melalui one hot encoding. Ini menciptakan kolom biner baru untuk setiap kategori unik. Visualisasi setelah encoding seperti bar plot jumlah per kategori hasil encoding, menunjukkan hitungan untuk setiap kategori asli yang kini direpresentasikan
secara biner. Missing value pada kolom ini juga sudah ditangani, diisi dengan modus saat reposisi. Kemudian di sini ada hitung ukuran pemusatan dan penyebaran. Mean, median, modus, variance, standar, deviasi. Lakukan uji hipotesis sederhana, misalnya perbandingan rata-rata dua kelompok interpretasi hasil analisis dalam konteks dataset. Ya, ini distribusi latitude setelah dinormalisasi, distribusi longitude setelah dinormalisasi, distribusi depth setelah dinormalisasi, distribusi hash count setelah dinormalisasi, dan juga distribusi azimuth underscore gap setelah dinormalisasi. Visualisasi ini menunjukkan distribusi histogram untuk beberapa kolom numerik terpilih setelah dinormalisasi menggunakan standar scalar. Yang pertama, histogram menggambarkan bentuk sebaran data, menunjukkan frekuensi kemunculan nilai-nilai dalam rentang tertentu, dan juga garis merah-merah putus menunjukkan nilai mean atau rata-rata kolom. Setelah normalisasi dengan standar scalar, nilai ini akan mendekati 0, mempresentasikan titik pusat data. Garis hijau putus-putus menunjukkan nilai median kolom. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Posisi relatif antara mean dan median secara visual merepresentasikan ukuran pemusatan data dan memberikan indikasi awal mengenai kemiringan skewness distribusi. Jika mean dan median sangat lekat, distribusi cenderung simetris. Perbedaan posisi mengindikasikan adanya kemiringan. Kemudian membuat minimal 3 grafik eksploratif scatter bar heat map menggunakan Matplotlib atau Seaborn, beri judul, label, dan interpretasi pada setiap visualisasi. Ya, seperti di sebelah yaitu ada scatter plot. Scatter plot ini menampilkan sebaran geografis lokasi gempa berdasarkan lintang dan bujur. Pola sebaran titik-titik menunjukkan area-area dengan aktivitas seismik yang lebih tinggi, memberikan gambaran visual tentang zona gempa di wilayah dataset. Kemudian di sini ada bar plot. Bar plot ini menunjukkan jumlah kemunculan setiap tipe magnitudo gempa. Dapat dilihat tipe magnitudo mana yang paling sering dilaporkan, mengindikasikan karakteristik gempa yang paling umum dalam dataset ini. Kemudian ada matriks korelasi fitur numerik setelah dinormalisasi, yaitu ini heatmapnya. Heatmap ini menampilkan matriks korelasi antara kolom-kolom numerik yang sudah dinormalisasi. Warna dan angka pada setiap sel menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara pasangan fitur. Nilai mendekati 1 atau -1 menunjukkan korelasi kuat, positif ataupun negatif. Sementara nilai mendekati 0 menunjukkan korelasi lemah. Heatmap ini membantu mengidentifikasi fitur mana yang memiliki hubungan linear potensial satu sama lain. Kemudian sini dibangun model regresi linear sederhana untuk memprediksi salah satu variabel target dan tampilkan hasil koefisien nilai MSE atau R2. Jelaskan makna hasil model. Oke, di sini sudah ada actual dan predicted magnitude linear regression dan actual magnitude. Oke, di sini model regresi linear sederhana telah dilatih untuk memprediksi nilai magnitude berdasarkan fitur latitude, longitude, depth, hash count, dan azimuth underscore gap. Model ini bertujuan untuk memahami seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap nilai magnitude gempa setelah data dinormalisasi. Kemudian ada koefisien model menunjukkan perubahan rata-rata pada nilai magnitudo untuk setiap peningkatan 1 unit standar pada fitur terkait. Dengan asumsi fitur lain tetap konstan, koefisien bernilai positif berarti fitur tersebut cenderung meningkatkan nilai magnitudo. Sedangkan koefisien negatif menunjukkan berpengaruh penurunan. Semakin besar nilai absolut suatu koefisien, semakin kuat pengaruh fitur tersebut terhadap hasil prediksi model. Kemudian ada mean square error atau MSE, mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik akurasi model dalam memprediksi magnitudonya. R square atau R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi nilai magnitudo yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai R2 yang rendah berarti fitur yang digunakan hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi dalam data.
Interpretasi visualisasi atau scalar plot. Titik-titik menunjukkan perbandingan nilai magnitudo aktual dengan hasil prediksi model. Garis diagonal putus-putus merepresentasikan hasil ideal di mana nilai aktual sama dengan nilai prediksi. Sebaran titik yang cukup jauh dari garis diagonal menunjukkan akurasi model masih rendah, sejalan dengan nilai R2 yang kecil. Kemudian di sini tuliskan ringkasan hasil analisis statistik visualisasi model dalam satu paragraf serta diberikan satu rekomendasi lanjutan berbasis data. Menurut ringkasannya yaitu analisis data awal menunjukkan adanya missing value signifikan pada beberapa kolom yang kemudian ditangani dengan menghapus kolom dengan missing value sangat tinggi dan mengimputasi missing value pada kolom yang tersisa. Data kategorikal di encode menggunakan one hot encoding dan data numerik dinormalisasi menggunakan standard scalar. Mempersiapkan data untuk pemodelan machine learning. Visualisasi eksploratif menunjukkan sebaran lokasi gempa, distribusi tipe magnitudo yang didominasi oleh MLV dan M, serta matris korelasi antar fitur numerik yang menunjukkan korelasi positif moderat antar magnitudo dengan phase count dan depth. Model regresi linear sederhana yang dibangun untuk memprediksi magnitudo menggunakan fitur numerik menunjukkan performa terbatas dengan nilai R itu sebesar R2 banding 4F. Menyeratkan bahwa fitur yang digunakan hanya menjelaskan sebagian kecil variasi magnitudo gempa. Kemudian di rekomendasi lanjutannya ada rekomendasi lanjutan berdasarkan performa model regresi linear sederhana yang terbatas. Rekomendasi lanjutan berbasis data adalah untuk mengeksplorasi model machine learning yang lebih kompleks, misalnya model ensemble seperti random forest atau gradient boosting, atau mempertimbangkan rekayasa fitur feature engineering dari data, waktu, dan lokasi, serta memasukkan fitur hasil one hot encoding dari kolom kategorikal ke dalam model untuk meningkatkan kemampuan prediksi magnitudo gempa. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.